Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menentukan diri kita atas semua kehendak-kehendak kita berdasarkan kehendak-kehendak Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dari hati kita buat baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sosok mulia yang Allah kehendaki untuk menyebarkan syariat-syariat Allah yang agung untuk seluruh umatnya. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa biiznillah. Wa qala ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa qala Allah Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Shadaqallahul azim. Kajian kita masih pada hikmah yang ketiga, yaitu tentang sawabiqul himam la tukhriqu aswarul aqdar. Bahwasanya keinginan, himmah, apapun yang terdetik dalam hati kita tentu tidak akan menembus ketentuan-ketentuan Allah. Kalau Allah katakan tidak, maka tidak akan terjadi sekuat apapun himmah kita dan sekuat apapun upaya kita. Tapi kalau inginkan, jangankan yang kita inginkan. Kadang-kadang, jangankan yang kita inginkan lalu kita berupaya. Kadang-kadang, sesuatu hal yang baru terdetik dan kita inginkan saja. Ya. Kalau Allah sudah inginkan terjadi, maka akan terjadi. Seperti kemarin, salah satu bagian daripada sawabiqul himam, yaitu himmah yang kuat, himmah yang di situ memiliki nafsil fa'alah, adanya kekuatan dalam diri yang betul-betul ingin melakukan dengan tanpa ragu-ragu, dengan tanpa henti. Maka ada muncul dari orang-orang yang himmahnya begitu kuat ini, baru sekedar ingin saja sudah diberikan oleh Allah. Ya. Seperti sesuatu hal yang muncul di tangan para wali-waliullah. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Nabi, apa kata di situ Allah berfirman, kuntu sam'ahu wa basarahu. Kata dalam hadis itu, dari mana Allah dalam hadis qudsinya berkata apa? Aku menjadi pendengarnya dan aku menjadi apa yang dilihatnya. Jadi seolah-olah ya, di sini dikatakan ma yadhharu ala yadil arif an tahaqquqihi fi yaqinihi wa quwwati imanihi. Sesuatu hal yang muncul di tangan para waliullah an tahaqquqihi, dari wujudnya, dari kenyataannya, fi yaqinihi, dalam keyakinannya dan keimanannya. Hatta tasira bismillah, sampai-sampai mengucapkan bismillah saja minhu. Ya. Seolah-olah berkata apa?
kun minallahi abada, jadilah dari Allah selalu. Fala yuridu syai'an illa kana liwaqtihi duna amalin wala tuqafu wa ilaihi al-isyarah kuntu sam'ahu wa basarahu. Maka dia tidak menginginkan sesuatu kana liwaqtihi duna amalin, yang waktu itu walaupun tanpa amalan, wala tuqafu ilaihi isyarah, tapi ingat isyarah itu tidak cukup pada diri dia. Di mana Allah berkata kuntu sam'ahu wa basarahu, aku menjadi pendengarannya dan aku menjadi penglihatannya. Maka dalam hal ini wa ya'dudu annallaha ta'ala yaqul, seolah-olah Allah berkata apa? Abdi wahai hambaku, annalladzi aqul lisyai'i kun fayakun. Akulah yang berkata jadi maka jadilah. Fa'atini aj'aluka taqulu lisyai' kun fayakun. Maka sini, mana himmahmu, mana keinginanmu? Ya, aku akan berkata kun fayakun. Maka jangan heran para wali, para ulama itu melihat murid-murid, melihat orang-orang nih, orang apa? Mereka ada orang-orang dilihat ini. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini orang jadi apa? Jadi hamba Allah. Mudah-mudahan ini orang jadi orang soleh, ya. Maka kuah himmahnya, doanya yang kuat, benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada himmah. Seperti bapak-bapak nih. Sekarang ketika kita mendoakan anak kita tuh ada himmah yang kuat dalam diri kita. Kadang-kadang kita nih berdoa untuk anak kita nih tidak benar-benar kuat. Coba kita muhasabah. Seberapa kuat kita doakan anak kita supaya jadi anak yang soleh. Jangan-jangan doa itu sekedar lebih banyak minta rizkinya daripada minta solehnya anak. Jangan-jangan. Ya. Ini kalau mau jujur, kita lagi sholat tadi. Ya. Apa yang lebih kita minta? Maka sawabiqul himam ini benar-benar harus ada dalam diri kita. Rahman, apa yang terbesit, yang paling kuat dalam doanya, dalam dirinya itu apa? Kalau Nabi Muhammad doanya yang paling kuat itu apa? Apa doanya yang paling kuat? Ummati sampai terbawa mati doa. Sampai terbawa mati. Dan tidak jarang kita ini pengen anak kita soleh, pengen kita anak baik itu apa? Kita serahkan sama anak kita dewek. Ayo nak, kamu tuh harus belajar sungguh-sungguh. Itu benar. Tapi mestinya himmah yang paling mendalam itu apa? Supaya kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah tadi apa? Kuntu sam'ahu wa basaruhu, apa? Himmah kita yang kuat. Makanya kalau orang yang benar-benar kepengen anaknya soleh, saking himmahnya Ustaz Soekarno, dia menjaga diri anaknya mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah. Ya. Sampai ada ibunya Habib Umar. Ada orang tanya sama ibunya, apa sih resepnya punya anak seperti Habib Ali Masyhur bin Hafidh, kakaknya Habib Umar yang belum lamanya meninggal? Apa sih resepnya punya anak seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh? Terus disebut kalau anak-anaknya, konsep ibunya, kalau orang tuanya soleh, anaknya soleh. Kenapa? Karena ada himmah yang kuat dalam diri. Tapi ingat, balik kepada konsep yang kedua, ya, balik kepada konsep yang pertama. Ini kan upaya kita, kesolehan kita mendorong kesolehan anak-anak kita. Tapi tetap semua tidak lepas dari ketentuan Allah, karena kita tidak mengandalkan amalan kita. Semua ada dalam ketentuan Allah. Tapi himmah yang kuat, ini bisa jadi apa? Menjadikan apa yang menjadi kehendak kita itu apa? Menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah, ini penjelasan tentang berbagai macam himmah. Kemarin kepada yang saya sampaikan, ada yang himmatun qasirah. Ada himmahnya ya biasa-biasa saja, terdetik ingin tapi ya tidak ada apa? Tidak ada kekuatan dalam diri. Ada yang himmahnya mutawassithah.
ada himmahnya agak cukup kuat, ya, tapi tidak terlalu kuat. Beda dengan al-himmah as-sabiqah. Maka jangan heran orang yang himmahnya kuat, nak dingin cak manapun, tetap dia ngambil air wudhu di tengah malam. Orang yang himmahnya kuat, nak ngantuk bagaimanapun, tetap dia bangun tahajud. Orang yang himmahnya kuat, kalau lagi belajar sesusah apapun, dia tetap tetap berusaha. Nah, tinggal kita. Mudah-mudahan yang semangat terus ke masjid subuh, zuhur, asar ini, mudah-mudahan termasuk orang yang punya himmah sabiqah. Amin. Himmah qawiyah. Jadi Allah nengok kayak gitu, kuntu sam'ahu wa basarahu. Ini orang baru jalan bel aku tengok ini, insyaallah nih ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi sekali lagi ya, ketika Syekh Ahmad Zarruq menjelaskan tentang himmah ini, yang paling inti, sekuat apapun himmah itu tentu tidak akan menembus apapun apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketentuan Allah ini kita tidak tahu. Karena ini ghaib. Hal yang ghaib ini bukan peran kita sebenarnya. Ya. Hal yang ghaib ini bukan daripada bagian kita. Ini contoh, kita mana ada tahu isi hati manusia yang duduk di sini. Ya. Tidak tahu. Mungkin di antara yang duduk nih ada yang menjadi mato-mato, mungkin Mang Israfil sengaja ngaji ke sini nak mato-matoi barangkali. Mungkin. Kita tidak ada yang tahu. Karena itu semua gaib. Hal yang gaib. Makanya orang bertakwa itu paling pertama, apa ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah? Ya. Hudal lil muttaqin. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hal yang tidak nampak dia beriman. Hal yang bukan hal yang mungkin dighaibkan oleh Allah itu dia tak beriman. Zatnya Allah, zatnya malaikat, zatnya jin, apalagi surga. Itu ghaib kan? Ketika Mang Rosyid disebut, ayo pengen masuk surga enggak? Subhanallah, Mang Rosyid yakin itu. Nah, aku nak masuk surga nih. Tak pernah nengok. Allah yang berkata. Gitu. Aku cuma percaya dengan apa yang Nabi lihat ketika Isra dan Mi'raj. Aku percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan aku percaya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya, aku percaya kalau tuh malaikat, surga, neraka, sampai yang terakhir apa? Rukun iman tuh. Antuk minabillahi biqadarihi syarrihi wa khairihi. Ketentuan Allah. Jadi qada dan qadar itu hal yang gaib. Semua kita tidak tahu apa yang Allah ketahui dari diri kita ini. Kita yang punya diri kita tidak tahu. Kalau aku nak tanya, kira-kira Mang Ali itu atau Pak Zul mati kapan kira-kira? Ya, mau mati? Nggak ada yang mau. Tapi mau tidak mau harus mati nanti. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Bahkan peramal hebat di Indonesia ini, siapa no? Loren dulu sama. Ya, yang dia bilang 2000 nanti gelap. Ternyata bukan dunia gelap, dia mati. Ya, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Itu ada yang saya tengok di YouTube itu atau di Facebook atau muncul di macam-macam. Ada lagi ngaji sama seorang ulama MUI. Dia lagi bertanya tentang bagaimana bisa mimpi dengan Rasulullah. Dia hadir ngaji, tapi dia tahu bakal dia mati. Tapi ketika dia nanya itu, baru nanya tentang bagaimana berjumpa dengan Rasulullah, dijawab oleh Allah. Nah, kau kujumpa kenian kau. Maka jangan nanya-nanya yang cak itu. Masya Allah. Tidak tahu kita mana ada yang mati.
Makanya ada sebuah hadis Nabi, orang itu akan mati bagaimana amal kehidupannya selama sehari-hari. Mudah-mudahan yang rajin ke masjid, meninggalnya pun di tempat yang indah. Amin. Tidak hanya di masjid saja. Bisa jadi dalam sholatnya. Tuh. Saya punya, ada kawan ayah. Saya manggilnya Wak. Anaknya satu pondok dengan saya. Saya di Yaman sekolah, dia sekolah di Yordan. Sekarang lagi buka pondok di Jawa Barat. Ayahnya ini mau ngajak sholat asar, sholat isya. Ayo nak, ambil wudhu. Ayolah ngambil wudhu. Nunggu anaknya wudhu, nunggu duduk deh. Lagi duduk itu. Ya. Kita ini tidak tahu, jangankan urusan mati. Siapa bini kita dulu, kita mana tahu. Pas lah nikah, ini dia, bini aku. Inilah ketentuan Allah. Ini nak raya. Kita tidak tahu punya anak siapa. Oh ini. Wak Solehaun lahir di Batu Rajo. Tahu-tahu tinggal di Papiliun. Ya. Mang Rosik lahir di Muara ini. Tahu-tahu tinggal dekat gerbang Arisalah. Ya Allah. Sukarno lahir di Banpres. Tahu-tahu dilempari santri Arisalah. Ya Rabbana ya Karim. Ya, Masya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Ya. Kita tidak tahu. Maka saya akan sedikit menyinggung di sini sebagaimana Dr. Muhammad Said Ramadan Buti menyinggung tentang hal yang salah satu hal yang gaib. Apa itu? Al-qadaru, al-qada'u, wal-qadaru. Ya. Qala Syekh Ibrahim Al-Laqani, penulis Jawharatul Tauhid, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada'i kama ata fil khabari. Wajib beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan dari Nabi, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidak akan dianggap beriman seorang hamba kecuali dia beriman dengan 4. Billahi wahdah, beriman kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anni rasulullah, dan dia beriman kalau saya adalah rasulnya. Wa bil ba'thi ba'dal maut, dan kita semua harus beriman kalau kita semua bakal bangkit nanti setelah mati. Artinya ada hari kiamat. Dan yang berikutnya apa? Wal qadari. Dia harus yakin kalau ada ketentuan Allah, hal yang tak tahu gitu. Ya. Kita ini ada qadarnya Allah. Tidak bisa. Ini wajib dalam keimanan kita. Karena begini, ya. Sebelum saya masuk apa perbedaannya qadar sama qada, saya tambahkan lagi satu hadis yang lain. An Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kullu syai'in biqada'in wa qadar. Segala sesuatu ada qadanya, ada qadarnya. Hatta al-ajiz wal kais. Sampai-sampai urusan lemahnya kita, urusan cerdasnya kita, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i lahir begitu cerdasnya, hafal 40.000 hadis muwatta selama 9 hari. Oh, ya. Ustaz Soekarno hafal hadis berapa lama kira-kira? Ya Allah, umur 9 atau 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Pak Zul alhamdulillah hafal Al-Quran. Ya. Juz amma begitu lupa-lupa. 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. 9 hari Imam Syafi'i ngapal kitab Muwatta. 9 hari yang isinya 40.000 hadis. Kita nih ngapalin hadis Jumat artinya. Yang artinya ya, kalau dibaca seluruh hadisnya tidak tahu. Masya Allah, ini anak-anak nih. Ini lagi ngapal 40 hadis arba'in. Melinting-melinting, baru 40. Belum kitab hadis Bulughul Maram. 1000 hadis lebih. Baru 40 lah melinting-melinting.
Maka Bu jangan heran kalau nengok anak santri nah kepala di dinding-dinding. Itu ngapal. Ya. Subhanallah. Ada orang-orang yang dikasih oleh Allah kecerdasan seperti Imam Syafi'i. Ya Allah. Tapi ada juga murid Imam Syafi'i bebel. Sampai Imam Syafi'i berapa kali ngulang-ngulang tidak ngerti juga dia. Akhirnya dipanggil oleh Imam Syafi'i. Ya. Di rumahnya. Ketika sudah diajari oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i apa? Habis sudah cara aku mendidikmu, kata Imam Syafi'i. Kamu masih tak paham juga. Maka apa kuncinya? Tinggal satu. Kau harus bangun malam berdoa kepada Allah, sujud. Kenapa? Ilmu milik Allah. Tuh. Imam Syafi'i itu berusaha dulu. Himmah sabiqoh dulu mendidik anak ini supaya pintar. Sisanya sawabiqul himami la tukhriqu aswaral aqdar. Makanya kita ini kalau jadi guruna belajar, sisanya berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan. Aku cuma ngajari kamu. Gitu. Karena Allah yang menentukan. Saya lupa nama murid Imam Syafi'i itu. Sampai menjadi ahlu hadis. Sampai menjadi ahlu hadis. Dan salah satu muridnya siapa? Imam Nasa'i. Murid paling bebel berulang kali. Yang ngajarlah Imam Syafi'i ini. Ngajar nih Imam Syafi'i. Masya Allah. Tapi apa? Imam Syafi'i sadar. Ilmu bukan milikku. Tapi milik siapa? Allah. Maka dia nasihatin muridnya tadi. Belajarlah sungguh-sungguh. Dan paling penting apa? Kau bangun malam itulah caramu. Subhanallah menjadi ahlul hadis yang besar. Mohon maaf. Ya, banyak orang tua Pak. Kau harus jadi cahaya nak. Jadi polisi, jadi tentara. Jadi apa? Semua orang ada garisnya kan? Yang penting, yang perlu kita mantapkan dalam diri dia, Bang, takwa kepada Allah. Makanya kita harus didik anak-anak kita. Nah, kamu harus siap hidup ini menemui ketentuan Allah. Miskin harus siap, kaya harus siap. Ya. Saya ingat nasihat guru saya Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Santri harus siap jadi wong paling miskin. Untuk apa? Supaya dia yakin dengan ketentuan Allah yang paling buruk. Jangan cuma diiming-imingi, kau harus jadi wong sukses, kau harus jadi ini. Pas tidak sukses yang kecewa dua, anaknya dan wong tuanya. Padahal dia lupa hikmah yang ketiga ini. Sawabiqul himami la tukhriqu aswarul aqdari. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau anak kita pinter, ini kadang-kadang kalau anaknya hebat, Pak Karno, Ustaz Soekarno ngomong apa? Siapa dulu Bapak? Mestinya siapa dulu Allahnya? Siapa dulu yang menentukan takdirnya? Yang kiainya tidak tahan, mondok di mana? Milu mulu. Tetangganya milu juga. Oh, tetangga aku tuh sering ngobrol dengan kita. Ya Rabbana ya Karim, ya. Nah, ini ada al-qada'u, ada al-qadaru. Maka kita ini semua terkait dengan hal yang gaib ini, salah satunya al-qada'u wal qadaru. Sekarang kita harus tahu apa sih bedanya qada, apa sih bedanya apa? Al-qadar. Saya kasih penjelasan dulu yang paling simpel dari Dr. Muhammad Ramadan Buti, ya. Ini dari beliau. Nanti baru saya jelaskan penjelasan tentang bagaimana kita Asy'ariyah ini. Apa qadaullah? Ilmuhul azali. Ilmunya Allah, pengetahuan Allah yang dari dulu. Ma sayajri, apa yang akan berlaku fil mustaqbal. Jadi namanya qada Allah itu sesuatu hal yang Allah sudah ketahui apa yang akan berlaku di muka bumi ini.
kapan kiamat, kapan Nabi akan muncul, siapa Nabi pertama, bagaimana Nabi turun ke muka bumi, Nabi Adam turun ke muka bumi, bagaimana Sayyidah Maryam akan punya anak, akan ada manusia bernama Rosik. Itu ilmuhul azali. Makanya urusan qada itu baru sebuah ilmu yang menjadi catatan, dan itu masih bisa dirubah dengan doa. La yarfa'ul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa mengangkat qada kecuali doa, karena baru menjadi qada itu menjadi catatan. Contoh, Bang Israfil kan tidak tahu kapan sakit. Allah tahu Bang Israfil itu kapan sakitnya nanti, tapi kena rajin berdoa. Ya Allah, angkat doa saya ya Allah, angkat penyakit saya ya Allah. Kalau memang saya bakal sakit ya Allah, angkat penyakit. Kalau memang harus sakit, berikan penyakit yang ringan ya Allah, jangan yang berat. Tuh. Ini ada sebuah kisah. Ada seseorang kepengen pergi ke satu tempat, ketemu seorang wali, pengen ketemu seorang wali. Kata waliullah nih, dikasih oleh Allah kasyaf, kau jangan pergi, berdasarkan qadanya Allah, kau ini akan ada ketemu bala nanti. Ketemu apa? Ketemu bala, ketemu musibah nanti di tengah jalan, jangan pergi. Tapi dalam hati dia, Mang Rosik, dia ini harus pergi. Kalau tidak pergi kayak macam mana? Akhirnya nemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pergilah, aku akan berdoa kepada Allah, apa yang menjadi qada'mu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah. Dia jalan, Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa. Balik, dia laporan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana perjalananmu? Alhamdulillah selamat. Walaupun yang disebut waliullah tadi terjadi, tapi tidak sebesar yang dia sampaikan. Contoh, dia jalan dalam qada Allah, dia ini kecelakaan nyampak dari motor. Namanya nyampak dari motor, bisa pecah kepala, bisa patah kaki, tapi qadarnya berbeda. Kenapa? Dia rajin berdoa. Nyampak dari motor tetap, tapi yang rusak motornya baik, dianya tidak jadi masalah. Ya, tuh. Atau seseorang diqadokkan oleh Allah, bukan diqadokkan, qadoknya dia sakit berat, semua manusia bakal ini orang tidak lama lagi mati ini orang. Tapi mungkin dalam doanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, kalau memang sehat menjadi lebih baik buat aku, doa terus kepada Allah. Subhanallah, qadarnya lain, qadarnya beda dengan qadoknya. Ya, maka ibu-ibu ini jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, ada qada, ada qadar. Lalu apa qadar? Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Bud, wuqu'ul asya wa jiryanuha, terjadinya sesuatu dan berlakunya, tibqan li ilmillahil azali biha, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Jadi begini, ya, rahmat akan dikasih oleh Allah bala, bukan dikasih oleh Allah, suatu saat akan ada bala menimpanya. Di qada itu juga, ini rahmat, orangnya rajin berdoa, sehingga qadar yang ditentukan juga nanti berkurang, maka qadarnya Allah berlaku sesuai dengan qada. Itu penjelasan daripada Dr. Muhammad Said Ramadan. Itu bedanya qada. Makanya sebelum qada itu menjadi qadar, jangan berhenti berdoa. Banyak-banyak doa. Ini kadang-kadang kita malas berdoa nih. Doa singkat pula. Ya Allah, ku tahu yang kau mau, kau tahu yang ku mau ya Allah. Ya Allah, kau nih berdoa apa nguyo? Ya kan? Ini kadang-kadang berdoa pula, ya Allah, masih yang kemarin lah doa aku ya Allah. Masih yang kemarin lah, belum berubah ya Allah, belum kabul juga. Berdoa baik terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut. Ya, sebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dengerin. Apa kata Allah? Ya, dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis Nabi.
Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak suka minta sama Allah, Allah marah. Kalau kita terbalik, kita akan marah kalau dimintai terus. Tapi kalau Allah, siapa yang tidak galak minta sama Allah, Allah marah. Kalau kita terbalik, minta terus, marah. Itu bedanya Allah. Makanya aku agak kurang setuju kalau ada ngomong, aku tuh malu minta sama Allah. Loh, apa? Yang malu tuh minta sama manusia. Kalau sama Allah jangan ada malunya, minta balik. Cuma yang bikin malu itu permintaan kita. Minta dunia baik, itu yang jadi masalah. Kata Allah, minta dunia ninjo. Minta apa ninjo? Mestinya permintaan kita diganti. Yang tadinya cuma minta rumah mewah, minta mobil gagah, diganti. Ya Allah, nanti kalau aku menyeberang sirat, jadikan aku orang yang melewatinya seperti orang yang berjalan seperti kilat. Selamatkan aku ya Allah. Atau ya Allah, tolong nanti di padang mahsyar, jadikan aku orang yang punya kendaraan. Karena nanti ada yang jalan kaki, tapi ada yang punya kendaraan. Jadi 50.000 tahun, 50.000 tahun nunggu ketentuan surga atau neraka, kita tidak capek. Kenapa? Ada kendaraan yang kita naik. Tapi kalau jalan kaki tegak, di sana tidak ada kursi istirahat. Ya, tidak ada kursi istirahat. Nah, itu yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Budi. Sekarang saya balikkan kepada siapa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Terkait dengan qada dan qadar yang sekedar informasi dan ilmu, Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah berbeda pendapat. Ya. Al-qadar indal Asy'ariyah, al-qadar menurut Asy'ariyah apa? Ijadullah al-asya'. Allah mengadakan sesuatu ala qadrin maksus, dalam kadar tertentu, wa wajhin muayyan, dalam bentuk tertentu, aradahullahu ta'ala, yang Allah inginkan. Itu namanya qadar. Sama seperti beliau tadi. Berarti sama dengan yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Budi. Jadi yang namanya qadar itu apa? Allah mengadakan sesuatu sesuai dengan takaran tertentu dan bentuk tertentu. Itu namanya qadar. Berdasarkan apa? Iradatullah. Fayarji'u indahum li sifatil fi'il. Ingat, qadar ini bukan sifat zatnya Allah, tapi sifat fi'ilnya Allah. Sifat yang dilakukan oleh Allah. Jadi Allah akan menentukan sesuatu. Allah melakukan sesuatu. Oh, gunung itu begini. Oh, tanahnya orang Saudi itu begini. Oh, tanahnya orang Turki itu begini. Oh, tanahnya orang Indonesia itu begini. Oh, tanahnya orang Jawa Barat itu begini. Allah tentukan dalam qadarnya. Ya. Wal qada iradatullahul asya'a fil azali ala ma hiya alaih fi ma la yazal. Adalah keinginan Allah atas sesuatu yang keinginan ini keberadaannya mengawali segala sesuatu, ala ma hiya alaih fi ma lam yazal. Dan itu iradatullah berlaku pada sesuatu yang belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi itu namanya apa? Qada. Keinginan Allah akan adanya sesuatu yang keinginan ini sudah dari awal. Ya. Dan itu belum terjadi, itu namanya qada. Dan ini kembali kepada mana? Ini sifatun lidzati Allah Ta'ala. Ini adalah sifatnya zat Allah. Karena kembali kepada iradah. Beda dengan Al-Maturidiyah. Kalau Imam Al-Maturidiyah apa? Al-qadaru tahdidullah azalan kulla makhluk bihaddihi alladhi yujidu alaihi min husnin wa qabih wa naf'in wa dharin ila ghairi dhalika. Yang namanya qadar itu apa? Tahdid, batasan-batasan. Batasan-batasan Allah yang Allah berikan kepada makhluk yang akan ada, jeleknya, baiknya, manfaatnya, bahayanya. Batasan-batasan. Apa kalau bahasa kita tuh ya? Standar-standar. Standar-standar sesuatu yang akan diciptakan oleh Allah. Sedangkan al-qada ijadullah al-asya' ma'a ziyadatil ahkam wal itqan fahuwa sifatu fi'il. Sedangkan qada
Allah mengadakan sesuatu ma'aziyadatil ahkam, bertambah apa? Bertambah ketentuan-ketentuannya yang perlu ditambah, dan ini sifatul fi'il. Artinya apa? Cuma dibalik baik. Jadi gini Pak, al-qadar menurut apa? Asy'ariyah itu namanya al-qadha. Al-qadha menurut Asy'ariyah itu namanya apa? Al-qadar. Ya. Intinya bahwasanya qadar itu sesuatu hal yang terjadi, qadha sesuatu hal yang belum terjadi, tapi Allah sudah tahu dan Allah sudah ingin itu nanti bakal terjadi. Nah, hidup kita ini tidak lepas dari dua ini. Cuma kalau qadar itulah yang terjadi. Nah, mohon maaf, adanya Ustaz Soekarno sampai saat ini itu qadha apa qadar namanya? Qadar. Itu namanya qadar. Kapan matinya Ustaz Soekarno itu namanya apa? Qadha. Sehatnya Ustaz Latuhar bisa duduk dengan gagah seperti ini, itu namanya apa? Qadar. Tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita nanti, kapan sakit kita, itu namanya apa? Qadha. Anak-anak ini belajar. Kalau belajar ini kan perasaan kita ini bakal menjadi pintu menjadi para ulama. Berarti ini apa namanya nih? Qadar. Tapi nanti nak jadi ulama atau tidak itu namanya apa? Qadha. Nah, kalau menurut Imam Al-Maturidi dibalik. Yang terjadi saat ini itu namanya apa? Qadha. Apa yang belum terjadi itu namanya apa? Qadar. Menurut Imam Al-Maturidi. Kalau menurut mazhab Asy'ariyah tinggal dibalik baik. Yang sudah terjadi ini namanya apa? Qadar. Yang belum terjadi namanya apa? Qadha. Kalau menurut Imam Maturidi yang sudah terjadi namanya apa? Qadha. Yang belum terjadi namanya apa? Qadar. Nah, di sini kita harus paham. Kalian bukan ahli qadar ini, bukan. Kalau ahli qadar ini ya sudah terjadi. Menurut Imam Asy'ariyah. Nah, ini sedikit info tentang apa namanya al-qadha dan qadar, supaya kita ngerti bahwasanya hidup kita ini ada qadhanya, ada qadarnya. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi, la yarfa'ul qadha illa du'a, tidak ada yang bisa mengangkat qadha kecuali doa. Maka biar lebih mudah, kalau saya lebih milih apa yang disampaikan oleh siapa? Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ari. Ya, bahwasanya apa? Qadha sesuatu hal yang belum terjadi, qadar sesuatu hal yang saat ini sudah terjadi. Contoh, Rahmat terlahir dengan sedemikian rupa fisiknya. Inilah namanya qadarnya Allah. Tapi nasib kita tidak tahu. Maka kamu jangan rubah apa yang sudah terjadi pada diri kita. Yang perlu kamu rubah itu apa? Apa yang belum terjadi pada diri kita. Masih kita bisa upayakan. Contoh, tinjuk sakit. Sakit itu qadha atau qadar? Qadar, sudah terjadi. Tinggal dua, sembuh atau tidak. Apa? Sembuh atau tidak? Maka kita cari sembuh itu. Kita himmahkan, kita upayakan. Maka dua ketentuannya. Sembuh bisa dapat atau tidak dapat. Nah, ya. Seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ada ungkapan yang lain. Ya. Cuma agak sedikit berat kalau saya tambah lagi penjelasan tentang qadha dan qadar. Ya, akan sedikit berat, tapi tidak jadi masalah. Kenapa ini penting kita ketahui? Supaya ini penting kita ketahui, satu, kita ingin menjawab ada kepada kelompok-kelompok namanya kelompok Qadariyah. Kelompok apa namanya? Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini Ustadz ada dua. Kelompok Qadariyah ini ada dua. Pertama, dia menafikan Allah itu tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Menafikan kodok tadi. Ya. Apa yang akan terjadi pada diri kita, Allah tidak tahu.
Allah tuh baru tahu ketika kalau itu terjadi. Tuh, itu qadariyah. Artinya murni. Semua yang terjadi di muka bumi ini apa? Itu adalah kehendak manusia. Murni perilaku manusia. Ini pemahaman qadariyah yang pertama. Pemahaman qadariyah yang kedua, Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Cuma dia menyampaikan semua yang berlaku di muka bumi ini itu adalah baik dan buruknya tergantung manusia. Dari dua kelompok ini yang paling bahaya kelompok qadariyah yang pertama, di mana dia menafikan kalau Allah tuh maha tahu tentang apa yang akan berlaku. Kalau yang kelompok kedua ini bahaya juga, cuma bahayanya tidak sebahaya kelompok yang pertama. Tuh. Bahayanya kelompok yang pertama. Maka kita di sini beda. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tuh beda. Kalau ahlus sunnah wal jamaah upaya itu wajib. Kenapa? Itu perintah Allah. Tapi yakin segala sesuatu menjadi ketentuan Allah itu juga wajib. Upaya tidak boleh ditinggal karena itu mutasabbib, bukan mutajarrid, ya. Tapi ingat, di balik sabab kita harus yakin segala yang kita lakukan ini bukan murni upaya kita, tapi bergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mutajarrid. Yang mutajarrid itu pun tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan qadariyah. Allah tidak tahu apa-apa. Ini kelompok yang pertama. Kita inilah yang tahu apa-apa. Apa yang jadi kehendak kita, itulah kehendak kita. Ya. Yang kedua, Allah tuh tahu kita nak buat apa. Cuma ketentuannya ada di tangan kita. Lah ini qadariyah yang kedua. Maka dua kelompok ini jangan dipeloi. Buktinya apa? Buktinya ada wong yang nikah 12 tahun, belum punya anak. Betul tak kira-kira? Apa upayanya kurang? Oh, lah berkeringat itu. Ya? Bukan main. Benar Pak Taufik ya? Berkeringat kan Pak Taufik? Nah, itu kan pengalaman. Bahkan lah macam model gaya kanan kiri. Pokoknya tiru tiga loh omongan dokter itu. Bebek lah habis kandang telok tuh. Kalau bebeknya yang nak bertelok, baru bertelok langsung ditangkap telok itu. Tapi 12 tahun masih belum. Ya. 12 tahun masih belum. Nah, ini menunjukkan kalau kita ini apa? Tidak murni mengandalkan amalan kita dan iradahnya kita, tapi juga bergantung kepada apa? Qada dan qadarnya Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-qadariyah ini jangan dipeloi. Ya, jangan dipeloi. Pasti jadi pertanyaan, Ustaz, ada ayat Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Ingat, merubah di sini bukan kepada fiilnya, bukan kepada sekedar fiilnya, tapi kepada apa? Himmah sabiqahnya. Orang itu kan tergantung perasaannya kepada Allah. Ya, kalau kepengen benar, maka berusaha benar. Kalau kepengen, nih contoh lah, biar enak nih ya, biar enak saya sampaikan. Seseorang pengen mencari rezeki, soleh, rezeki yang baik atau rezeki yang buruk. Ya, ketika di antara milih antara dua ini, itu ketentuan dia. Tapi suksesnya atau tidak antara yang halal sama yang haram, itu ketentuan Allah. Oke. Saya tambahkan lagi. Orang tuh mau mencuri atau tidak, pilihannya ya atau bukan. Waktu Mang Israfil nak maling, ini contohnya bukan aku nodong Mang Israfil maling. Ya. Waktu Mang Israfil nak maling itu, Mang Israfil tuh milih atau tidak kira-kira?
Milih, nah ya itu. Milih. Nah ketika milih, terkait dengan qada Allah, Allah tahu Mang Israfil itu bakal milih. Bakal milih itu. Maka Allah tahu Mang Israfil akan milih. Tapi ingat, jadi maling atau tidak, ya, itu tidak lepas dari qadarnya Allah. Tapi ingat, berhasil, bukan jadi maling ya, berhasil atau tidak Mang Israfil maling, itu tergantung qadarnya Allah. Tapi ketika Mamang milih maling, itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maling nih, nak maling gagal, bukan tidak jadi, gagal, tidak berhasil. Apa sebab? Ada tuan rumah, ada yang ningoi, akhirnya gagal maling, tidak berhasil. Tapi upaya nak maling tadi, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ustaz Soekarno ketika jadi PNS sama tidak jadi PNS, milih atau tidak milih? Milih kan? Ada yang ikut tes, tidak berhasil. Itu namanya apa? Qadarnya Allah. Waktu Ustaz milih, Allah tahu kalau Ustaz Soekarno bakal milih PNS. Dan Allah tahu juga kalau pilihan Pak Soekarno itu akan terjadi. Maka ketika milih, itu tidak Allah tengok, jadi atau tidaknya ditengok. Tapi ketika pilihan itu yang dipilih oleh Pak Soekarno, itulah yang dihisab oleh Allah. Nah di sini yang disebut apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan nengok perubahan seseorang itu kecuali bagaimana dia merubah ingin dirinya. Ya. Ini mah agak jelimut ya. Perhatikan, ya. Oke. Kenapa? Tidak semua orang yang mencari rezeki yang haram berhasil. Tidak semua orang yang mencari rezeki yang halal berhasil. Berhasil dalam artian apa? Sukses menurut kategori dia. Aku nih Ustaz, ngapo sampai nyari barang yang haram ini? Ngapo? Karena aku lah bolak-balik berkawin dengan yang halal. Masih tak kayo-kayo aku. Ya? Maka aku boleh muat. Yang haram ini lah bikin aku kayo. Nah, inilah yang semestinya harus kita pahami. Allah tuh bukan ingin apa yang kita dapat, dah. Tapi Allah tuh ingin apa yang kita pilih. Ya? Apa yang kita pilih. Apa yang kita pilih, itulah yang akan dilihat oleh Allah, baik atau buruk. Makanya, kayo kek, miskin kek, susah kek, tidak jadi pusing oleh Allah. Yang dijadikan pusing oleh Allah adalah apa? Apa pilihan kita. Mohon maaf, banyak orang yang berkeluarga gagal. Kau nilai 3 kali nikah, masih benak nikah. Ingat, alhamdulillah, aku masih milih nikah, bukan zina. Aku ulangi lagi, ada uang lah 3 kali, 8 kali gagal nikah. Bukan gagal nikah. Pernikahannya kacau, berantakan. Apa kata dia? Kau harus bersyukur, aku masih milih nikah, bukan milih apa? Zina. Masalah pernikahan aku nanti kacau atau tidak, aku kan tidak tahu. Aku milih pernikahan. Oke. Nah, inilah sedikit tentang informasi qada dan qadar kepada Allah. Intinya nih, ya, setelah kita mengetahui tentang qada dan qadar ini, apapun yang kita lakukan ini, himmah kecil, himmah tengah, himmah besar, tidak bisa lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada terkait dengan iradahnya Allah, ilmunya Allah yang akan terjadi pada diri kita. Sedangkan qadar itulah apa yang Allah wujudkan dari apa yang Allah ketahui, dari apa yang Allah inginkan dan segala macamnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tentang qada dan qadar. Terus kan ada? Silakan, Mang Israfil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ada lagi? Ya,
benar apa? Kalau udah kata yang lain, ada mangali ada? Apa? Itu Jabariyah ya. Baik. Ada Allah mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Berpasangan-pasangan itu bukan berarti semua ada jodohnya. Matahari dengan bulan pasangan, langit dengan bumi pasangan. Manusia apa tuh? Ada lanang ada dino. Itu yang dimaksud dengan subhanalladzi khalaqal azwaja. Masalah nanti kita nikah atau tidak, yaitu balik kepada qada dan qadarnya Allah. Bukan berarti semua orang itu harus berpasang-pasangan. Ya tidak, tergantung apa yang menjadi ketentuan yang hidup. Itu tidak bertentangan dengan Allah. Tapi ayat Allah semua ada pasangannya. Tadi semua makhluk Allah ini ada pasangannya. Ada jelek, ada baik, ada tinggi, ada pendek. Itu yang dimaksud dengan semua orang ada pasangannya. Kalau omong jodoh itu ketentuan Allah, itu lain lagi. Ya, bukan cuma jodoh, banyak ketentuan Allah. Banyak segala hal yang menjadi ketentuan Allah. Oke, Mang Israfil. Nah, jadi kalau ada jomblo yang mati sampai belum nikah, cuma omong nasib kau deh. Tidak dapat pasangan hidup di dunia, tapi kamu akan bertemu dengan bidadari surga tanpa harus kamu nikahi satu persatu. Kalau memang dia bertakwa semasa jomblonya. Nah, terkait dengan tadi, kalau Qadariyah semuanya tergantung bagaimana manusia. Kalau Jabariyah, aku serahkan sama Allah. Nah, orang Jabariyah inilah sering mengatakan apa? Dia itu berdosa, kehendak Allah juga. Kata dia, sudah aku jawab. Qada dan qadar ini hak kita apa hak Allah? Hak Allah, bukan hak kita. Makanya aku tanya, kata Syekh Muhammad, kata Habib Ali Al-Jufri, aku tanya dulu, waktu kamu maksiat, Allah memang tahu, tapi kan Allah ini, kita ini bicara tentang sama Allah yang tahu. Kita waktu maksiat tuh pilihan kita tahu enggak itu kehendak Allah atau pilihan kita? Itu kan pilihan kita. Maka ketika takhirnya kita, itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini kan diuji. Kalau masalah Allah tahu tentang kita ini bakal maling atau tidak, namanya Allah Maha tahu. Gitu. Oke, sekarang contohnya begini. Mang Ali dikabari oleh seseorang karena punya intel yang banyak. Mereka tuh sudah punya rencana ingin menggulingkan negara, gitu. Ya kan? Kemudian, ya kan? Mamang tahu, nengok apa yang dia buat itu. Waktu Mamang tahu itu, ya, mereka kan tidak tahu kalau Mamang tahu. Mereka tetap terus melakukan apa yang mereka yang inginkan, mereka yang pilih. Maka ketika itu Mamang lakukan, Mamang bilang, biarlah. Kita tidak usah cegah. Ya kan? Maka disitulah nanti qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, qadarnya Allah itu berdasarkan 3 hal. Izin, amr, ridho. Izin itu terjadi sesuatu ini atau tidak, itu izinnya Allah. Tapi tidak semua yang Allah izinkan, Allah perintahkan, Allah ridhoi. Contoh, Abu Jahal kufur, Abu Jahal kafir. Abu Jahal kafir, apa yang dia pilih terjadi, izinnya Allah. Tapi bukan perintah Allah, bukan yang Allah ridhoi. 3 orang sahabat jihad di jalan Allah. Allah izinkan dia jihad. Dan Allah perintahkan dia jihad. Dan Allah ridhoi dia jihad. Nah, supaya kita tidak lepas dari Jabariyah, pertama, balik ke awal. Kalau kita mutasabib, lakukan sebab itu. Sebab kita untuk masuk surga apa? Salat. Sebab kita untuk masuk surga apa? Puasa. Kita lakukan asbab-asbab. Supaya dapat rezeki, apa yang kita lakukan? Nanam. Apalagi tadi ayat yang saya baca tadi, afara'aitum ma tumnun. Kalau nak punya anak, nikah, buihkan apa? Bukan buihkan, benihkan apa namanya? Air manimu ke ovum siapa?
ke rahim istrimu, buihkan. Tapi ingat, siapa yang menciptakan itu? Allah. Makanya kelompok yang paling tengah-tengah inilah kelompok kita ahlu sunnah wal jamaah, yang kita yakin sesuatu tergantung dengan qadarnya Allah. Tapi ingat, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan semua perintahnya. Barangkali ini bela ya. Yang jelas qada dan qadar ini biar kita tidak bingung, jangan serahkan sama kita, tapi serahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kaget mulai balik ini agak berubah ini Pak Ari. Aku tergantung qada dan qadar Allah lah. Ya. Kalau begitu ya, maka kita akan menjadi kacau ya, menjadi jabariyah. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, amin, dari akidah-akidah yang menyesatkan diri kita, insya Allah. Tapi yang paling inti bahwasanya al-hikmatus salisah, kepengen ngajarkan kepada kita, jauhkan segala apapun dalam hati kita bahwasanya kita ini lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang liberal mengatakan kita ini bebas dari Allah, itu adalah sesuatu hal yang keliru. Maka apapun yang kita lakukan, mau baik mau salah, tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah sallimna min afatid dunya wa ala bil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami yakin Engkau yang Maha tahu tentang qada kami. Kami yakin Engkau Maha tahu apa yang akan terjadi kepada kami ya Allah. Tapi kami yakin Engkau juga perintahkan kami untuk berjuang, untuk berupaya mencari sebab-sebab apa yang kami inginkan. Maka kami diminta selain berusaha dan berdoa ya Allah, selain berusaha untuk berdoa kepadamu agar apa yang kami inginkan Engkau juga inginkan terjadi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, maka apapun sebab yang kami lakukan untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, kami berdoa mudah-mudahan itu Engkau ridhoi dan Engkau wujudkan menjadikan kami ahli surga. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami pun berdoa ya Allah, kalaupun memang ada dosa yang menjadikan sebab kami untuk masuk neraka, tapi kami tidak berpaling dari rahmat-Mu ya Allah, mohon ampun agar Engkau tetap meletakkan kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu dan ampunan-Mu ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.